إلهي لست للفردوس أهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau saya baca begitu, istilahnya wakaf. Wakaf artinya berhenti. Lawan dari wakaf wasal. Wasal itu dibaca menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Menyambung namanya wasal. Berhenti namanya wakaf. Maka tanah yang selama ini ditanam kelapa, hasilnya mengalir. Selama ini di atas tanah itu dibangun kos-kosan, disewa orang, mengalir. Tapi ada tanah yang berhenti mengalir duitnya, berhenti mengalir ke kantong orang yang punya tanah. Berhenti itu bahasa Arabnya wakaf. Maka berarti orang yang berwakaf sudah berhentilah duit itu mengalir untuk dia di dunia, tapi mengalir untuk dia sampai hari kiamat. Maka tanah itu disebut dengan tanah wakaf. Dalam Islam ini ada namanya infak. Infak itu bisa habis. Orang berinfak duit, masuk ke kotak hari Jumat, duitnya dibayarkan ke listrik, dibayarkan ke air, habis. Ada orang berinfak, infaknya lilin, mati lampu, lilin dipasang. Setelah lilin menyala, lilinnya habis. Itu namanya infak. Tapi wakaf tak boleh hilang, tak boleh habis. Kalau habis bukan wakaf namanya. Oleh sebab itu jangan samakan antara infak dengan wakaf. Wakaf mesti ada kekal sampai hari kiamat. Oleh sebab itu kalau kita pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, wakaf sumur Utsman bin Affan, umurnya 1400 tahun, masih ada sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena tidak ada manusia yang berani mengambil alih, menukar, menutup, menjual wakaf. Maka semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan, jabatannya akan dituntut. Yang punya kekuasaan, kekuasaannya akan dituntut. Yang punya mulut, ustadz-ustadz yang mau bersuara, diam dia melihat kebatilan, maka dia, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diambil, diinjak-injak, syaitanun akhras. Mereka adalah setan bisu. Walaupun dia ustadz, walaupun dia ulama, diam dia melihat kebenaran, dipijak-pijak orang, maka dia setan bisu. Setuju atau tak setuju? Terserah, mau setuju tak setuju bukan urusan saya. Saya menyampaikan aja. Beda infak dengan wakaf. Infak itu serahkan aja duit. Ini ada duit 50.000, masuk ke kotak infak, selesai. Kalau wakaf ada namanya rukun. Rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan yang tak boleh habis sampai hari kiamat. Yang keempat, ada ijab dan qabul, bukan kubul. Ada orang yang berwakaf, aku wakafkan tanah ini untuk membangun masjid di atasnya. Ada orang yang menerima wakaf, namanya nazir.
kuterima wakafmu ini, kami bangun masjid. Ada tanah wakafnya, tak boleh hilang sampai hari kiamat. Inilah dia tanah ini. Lalu kemudian ada ijab kabul di antara mereka berdua. Kuwakafkan tanahku ini yang selama ini hasilnya mengalir ke kantongku, yang selama ini duitnya cair, tapi setelah wakaf berhenti dia, karena aku mengharapkan balasan dari Allah. Kata orang yang menerima wakaf, aku terima, dan ini menjadi milik umat Islam sampai hari kiamat. Maka tanah itu tidak disebut tanah infak, tapi tanah itu disebut dengan tanah wakaf. Kalau ada umat Islam di sekitar tanah wakaf ini yang takut mempertahankan tanah wakaf ini, silakan pindah ke kabupaten provinsi lain biar selamat kalian di akhirat nanti. Daripada kalian tinggal di sini dekat dengan tempat ini, diam kalian, tanah wakaf ini diambil orang, maka kalianlah yang paling berat tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.